Nabi Muhammad SAW manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Allah memberikan kekhususan untuk beliau SAW sebagai bukti bahwa beliau orang terpilih, karenanya beliau punya mukjizat. Beliau punya keunggulan daripada manusia pada umumnya, dan bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Karena itu ulama sering menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama Basyarun la kal Bashar. Pada poin inilah kita tidak dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah video ketiga daripada Maulid series yang disajikan pada channel ini, Ahmad Zarkasih, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di episode pertama kita bahas tentang standar dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Episode kedua kita bahas tentang kenapa harus ngikutin Nabi Muhammad SAW, yang salah satu sebabnya karena Nabi Muhammad sama manusianya seperti kita. Nah, pada poin itu, poin bahwa Nabi Muhammad SAW sama manusianya sebagaimana kita, ada kelanjutannya. Maka di episode ini kita bahas bahwa Nabi Muhammad betul manusia, tapi dia tidak seperti manusia pada umumnya. Maka ulama menyebut dengan istilah Basyarun la kal Bashar, manusia yang tidak seperti manusia, karena dia SAW diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Itu yang disebut dengan istilah mukjizat. Nah, pada poin inilah, pada mukjizat inilah kita umatnya tidak dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu punya keringat sebagaimana manusia punya keringat, cuman bedanya keringatnya Nabi Muhammad itu jadi minyak wangi. Keringatnya Nabi Muhammad jadi minyak wangi. Ada riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa dulu Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik, kalau Nabi Muhammad kedapatan datang ke rumah beliau lalu beristirahat, qailulah tidur siang, itu Ummu Sulaim tuh nyiapin qaruroh, botol, untuk nadangin keringatnya Nabi Muhammad SAW yang jatuh ketika dia tidur. Nah, keringat Nabi Muhammad SAW itu dijadiin minyak wangi oleh Ummu Sulaim, dan beliau mengatakan wa huwa min atyabit tib, dan keringatnya Nabi itu adalah minyak yang paling wangi di antara yang paling wangi. Jadi kita ngikutin sama kayak Nabi keringatnya, cuman bedanya keringat Nabi jadi minyak wangi, keringat kita jadi bau aja begitu. Maka pada hal ini kita tidak dituntut untuk ngikutin, kita juga tidak berdosa kalau nggak wangi begitu. Artinya nggak usah nyari terapi, nggak usah nyari pelatihan di mana bisa buat keringat jadi wangi, nggak ada. Itu khusus mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi ludah Nabi Muhammad jadi obat. Ludahnya Nabi Muhammad bisa jadi obat, dan itu teriwayat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban. Salah satu sahabat Nabi namanya Talq bin Ali yang waktu itu pernah digigit kalajengking. Orang kalau digigit kalajengking itu kan pasti merah, darah mengalir, sakit tidak terperi gitu. Apalagi kalajengking Arab kan, gedenya minta ampun. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang mengalami ini, dan Nabi Muhammad meludahi itu tempat di mana kalajengking menggigit, hilang darahnya, hilang sakitnya, sudah seperti tidak pernah ada gigitan, sembuh total. Itu ludahnya Nabi Muhammad SAW. Sama kayak kita punya ludah, tapi ludahnya Nabi Muhammad jadi obat, dan kita nggak dituntut untuk bisa kayak begitu. Jadi jangan sok-sokan begitu ya, ngelatih tirakat, bertapa supaya ludahnya bisa jadi obat, nggak bakal bisa. Itu mukjizat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah dikatakan itu khusus, tetap aja kan kita melihat banyak orang tua kita yang kalau anaknya jatuh luka kemudian diludahin tuh, ya sembuh sih enggak, cuman berasa aja angetnya kan gitu. Ya mungkin tabarukan bi fi'lin Nabi SAW kan begitu. Kemudian juga salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, Basyarun, yang tidak seperti manusia yang lainnya. Nama Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur. Nabi Muhammad tidak pernah tidur kecuali hanya mata yang terpejam. Jadi tidurnya Nabi dan juga nabi-nabi yang lain dalam riwayat lain begitu, itu hanya matanya saja merem, akan tetapi hatinya itu tidak pernah tidur.
Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya, la inna aynaya tanamu wa la tanamu qalbi. Jadi sepanjang harinya Nabi Muhammad itu tetap berzikir kepada Allah. Satu-satunya tempat di mana Nabi Muhammad berhenti berzikir itu al-khala, yaitu WC. Maka dalam sebuah riwayat kita mendapati Nabi Muhammad ketika keluar dari kamar mandi, Nabi Muhammad mengucapkan doa, Allahumma ghufranak, ya Allah ampunilah aku. Karena disitulah Nabi Muhammad berhenti berzikir. Tidur Nabi Muhammad tetap berzikir, karena yang tidur cuman matanya doang, hatinya tetap kan gitu. Yang juga kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah nguap. Mata sya'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qat. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nguap. Karena nguap dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari dijelaskan, karena nguap itu adalah salah satu perubahan wajah dari wajah yang enak dilihat menjadi wajah yang tidak enak dilihat. Dan Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah untuk punya rupa yang kagak enak dilihat. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak pernah nguap. Ya coba lihat, dia perhatiin foto di mana orang lagi biasa sama lagi nguap, wah itu berubah 100% tuh. Yang tadinya cakep jadi kagak cakep, yang tadinya enak dilihat jadi enak dilihatnya kan gitu, karena dia lagi nguap. Kemudian juga yang menjadi khususan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bisa melihat dan mendengar ringkihan langit. Wah, ini riwayatnya panjang. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih karena setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya di atuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita nggak dituntut untuk bisa itu. Jadi nggak perlu cari-cari tap pertapa, cari tirakat, cari pesugihan biar bisa, nggak usah. Kita nggak dituntut untuk bisa itu khusus Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang juga menjadi khususan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu Nabi Muhammad nggak pernah. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah ceritanya mandi junub gara-gara mimpi basah, kagak. Nabi Muhammad riwayat mandi junubnya karena dia bergaul dengan istrinya. Itu kan karena mimpi, itu kan bunganya tidur. Disebutkan oleh para ahli, bunganya tidur itu berhasil atau terhasilkan dari apa yang dipikirkan orang sebelum tidur, yang menjadi pikiran dia. Kalau ada orang rajin banget tiap malam ihtilam, kan kita tahu jadi apa yang dipikirin kan gitu. Dan Nabi Muhammad SAW otaknya jernih, lam yakhtur bibalihi syai' minal ma'asi, nggak pernah di otaknya itu terbesit ada maksiat, ada hal-hal yang buruk. Maka itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah ihtilam. Kemudian juga Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Wah, ini disebutkan oleh Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, salah satu ulama Mekah. Beliau punya kitab namanya Mafahim Yajib Antusahah. Dalam salah satu halamannya beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lam yakun lahu dhil, nggak pernah punya bayangan. Kenapa nggak pernah punya bayangan? Hatta walaupun di atas matahari, artinya walaupun terkena matahari. Karena dalam riwayat Imam Muslim, riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW sering berdoa. Dalam beberapa riwayat doa ini sering beliau ucapkan ketika datang ke masjid. Kata Nabi Muhammad, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, dan jadikanlah aku cahaya. Kan itu. Maka Nabi Muhammad tidak pernah ada bayangan atas penunaian doa beliau SAW kepada Allah, yang beliau adalah cahaya. Karena itu cahaya nggak mungkin punya bayangan. Yang punya bayangan tuh yang terkena cahaya. Maka Nabi Muhammad SAW itu punya kekhususan yang kita nggak usah sok-sokan nyari tirakat, nggak usah sok-sokan nyari terapi biar bayangan hilang, kagak bisa. Kita bagaimanapun kita tetap punya bayangan dan kita tidak dituntut untuk bisa itu. Lalu masih banyak lagi ya tentang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air dari sisi-sisi jarinya, yang kemudian air itu dipakai oleh para sahabat untuk berwudu. Dan itu khususan beliau. Jadi Nabi Muhammad manusia, tapi satu sisi Nabi Muhammad tidak seperti manusia yang lain karena kekhususannya
yang mana Allah berikan beliau mukjizat sebagai bukti bahwa beliau adalah orang terpilih, dan kita pada poin itu tidak dituntut untuk bisa ngikutin, tidak dituntut juga untuk nyamain Nabi Muhammad SAW. Kita cukup yakin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita menuju jalan yang lurus sekaligus membukakan pintu surga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita jadi rombongan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang, masih pada program Maulid Series di channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika memang dirasa bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih bermanfaat, lebih meluas. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.